Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmonisa Putri dari Lokal 4B MPI, akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pada lembaga pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian standar operasional prosedur menurut para ahli. Di sini ada 3 tokoh yang menjelaskan pengertian dari SOP tersebut. Yang pertama ada Syailendra, panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Itu menurut Syailendra. Yang kedua ada menurut Mokijat. SOP adalah urutan atau langkah-langkah di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Tokoh yang ketiga yaitu Cipto Atmoko. SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian. Kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi, kesimpulannya, pengertian SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan para pekerja dengan biaya lebih ekonomis. Baiklah, di sini lanjut manfaat standar operasional prosedur. Jadi, menurut penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara, manfaat standar operasional secara umum bagi organisasi adalah yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Manfaat yang kedua yaitu standar operasional ini membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Dan manfaat SOP yang terakhir adalah menciptakan ukuran standar kerja yang memberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja, membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Lanjut, di sini ada tujuan standar operasional prosedur. Yang pertama, tujuannya menjaga konsistensi kerja sebagai acuan atau alur dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga, menghindari kesalahan kerja. Dan yang keempat, parameter untuk menilai mutu pelayanan. Lanjut, di sini ada fungsi standar operasional prosedur. Yang pertama, memperlancar tugas pegawai atau tim unit. Lalu yang kedua, sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak. Dan yang keempat, mempertahankan kedisiplinan kerja. Dan yang terakhir, fungsinya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Lalu, prinsip standar operasional prosedur yaitu yang pertama, konsisten, kedua, komitmen, yang ketiga, perbaikan berkelanjutan, dan keempat, peran penting seluruh unit, dan yang kelima, dokumentasi. Lalu di sini apa sih peran standar operasional prosedur bagi manajemen pendidikan? Yang pertama, bagaimana peran penting standar operasional prosedur bagi lembaga pendidikan, yaitu prosedur kerja yang harus dilakukan secara benar dan konsisten. Lalu, pengendalian mutu terhadap proses kegiatan organisasi, contohnya lembaga pendidikan Islam atau sekolah menengah atas yang biasanya ada di sekolah-sekolah tertentu. Lalu yang kedua, siapa pengguna
standar operasional di lembaga pendidikan ini. Standar operasional pendidikan itu pedoman bagi para pelaksanaan pekerjaan atau sehingga berlaku untuk yang pertama ada pembina atau pengawas yayasan, yang kedua pengurus yayasan, ketiga direktur, keempat kepala sekolah, yang kelima wakil kepala sekolah, yang keenam operator sekolah, yang ketujuh TU sekolah, yang kedelapan guru, wali kelas, penjaga perpus, penjaga labor, pegawai bagian umum, dan yang terakhir adalah siswa itu sendiri. Dan lalu ketiga, kapan standar operasional diperlukan? Yang pertama, diperlukan bila sering terjadi masalah dalam penciptaan nilai tambah. Dan yang kedua, digunakan saat standar operasional itu untuk menilai apakah suatu pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Dan yang ketiga, lakukan uji coba selama 1 atau 2 trial. Lalu di sini saya akan memberikan contoh standar operasional di sekolah, yaitu sekolah SMK PGRI Jatibarangan, Kabupaten Indramayu. Di pembahasan ini standar operasionalnya itu membahas tentang standar operasional pembelajaran tatap muka pada pandemi COVID-19. Yang menjadi sasarannya di sini adalah bagian sekolah, bagian peserta didik, dan pendidik tenaga kependidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar operasional yang dilakukan oleh SMK PGRI Jatibarang. Yang sudah saya sebutkan tadi yaitu prinsip SOP, salah satunya adalah perbaikan berkelanjutan. Maka SMK PGRI Jatibarang ini akan melakukan pembaruan pada SOP-nya karena standar operasional yang telah dibuatnya kemarin mengalami perubahan karena COVID-19 ini. Maka SMK PGRI Jatibarangan ini akan membuat SOP tatap muka masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pada bagian sekolah, yaitu sekolah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat. Antara lain yaitu sekolah itu menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan. Dan di setiap sekolah, di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci piring atau cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan. Lalu yang ketiga, menyiapkan alat pengukur suhu tubuh di setiap ruang kelas dan kantor. Dan keempat, menyiapkan cadangan masker jika terdapat peserta didik atau pendidik itu sendiri tidak membawa masker atau masker yang mereka gunakan itu rusak. Dan yang kelima, mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5 meter. Keenam, menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer, kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari, termasuk lingkungan sekolah. Di sini standar operasional yang pada bagian sekolah cukup banyak. Lanjut ke standar operasional bagian peserta didik. Di sini peserta didik memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain yaitu pertama, peserta didik dalam keadaan sehat, tidak mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru-paru, pembuluh darah, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lalu yang kedua ada sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil. Yang ketiga, membawa dan selalu menggunakan masker dan hand sanitizer. Yang keempat, tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan. Mungkin di sini karena jam tangan atau perhiasan itu mampu menularkan
dengan cepat virus-virus tersebut. Lalu yang kelima ada membawa bekal makanan dan minuman dari rumah agar dapat menjaga kebersihannya. Yang keenam ada membawa buku perlengkapan alat tulis sendiri dan menghindari meminjam pada teman. Lalu di sini ada pada SOP pada bagian pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain pendidik dan tenaga kependidikan dalam keadaan sehat. Jika mempunyai penyakit yang seperti saya sebutkan pada bagian murid tadi, itu dilarang atau disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, membawa dan selalu menggunakan masker dan hand sanitizer, tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan, dan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Sekian penjelasan dari saya tentang standar operasional prosedur pada lembaga pendidikan dan sebagai contoh sekolahnya, yaitu SMK PGRI Jatibarangan Kabupaten Indramayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.